Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ilmu Biomedik Dasar, kelas 1B Prodi D3 Keperawatan. Saya Sipa Nur Hamidah. Di sini kami akan memaparkan mengenai struktur dan fungsi anatomi hidung dan proses penciuman. Yang pertama akan dipaparkan oleh Irfan Ramadan, selanjutnya oleh Selviana Ayu Lestari, dilanjut oleh Anissa Nurizki, dan saya Sipa Nur Hamidah, dan di akhir akan dipaparkan oleh Amalia Jahwan. Hidung adalah organ penciuman yang terletak di tengah-tengah wajah. Salah satu fungsi hidung ialah sebagai alat pernapasan manusia. Selain untuk bernapas, hidung juga punya fungsi lainnya, diantaranya yaitu 1. Pertahanan dalam tubuh. Hidung akan menyaring udara sebelum masuk ke dalam tubuh. Proses ini dilakukan oleh lendir-lendir ingus hidung yang menyaring debu, bakteri, atau partikel kecil penyebab penyakit. Tidak hanya lendir, rambut-rambut halus di hidung juga bisa menyaring kotoran yang masuk. Jelas dari Reza Pahlavi. 2. Indera penciuman. Manusia dapat membedakan berbagai macam bau bukan karena memiliki banyak reseptor pembau, tetapi memiliki suatu kemampuan yang ditentukan oleh prinsip komposisi organ pembau hanya memiliki 7 reseptor. Namun dapat membedakan 600 aroma yang berbeda. Reseptornya disebut kemoreseptor. Wanita lebih dalam membaui sesuatu karena superior nasal conca pada wanita lebih luas sehingga lebih bisa mendeteksi aroma. Kemampuan membaui setiap individu berbeda tergantung dari satu susunan rongga hidung. Hidung mancung atau besar lebih baik membaui daripada hidung pesek atau kecil. 2. Variasi fisiologis. Pada wanita menjelang menstruasi atau saat hamil lebih peka dibandingkan yang tidak. 3. Konsentrasi bau, terutama bau busuk, lebih dari bau yang tidak busuk. 4. Spesies tertentu memiliki kemampuan untuk bertahan hidup tergantung pada sistem pembaunya, sehingga daerah pembau sangat peka seperti 3. Membantu pengecap makanan. Tidak hanya lidah dapat, hidung juga membantu merasakan makanan. Indra perasa dan penciuman bekerja sama agar manusia bisa mengenali rasa atau tekstur makanan. Oleh karena itu, ketika hidung sedang flu atau mampat, makanan yang dimakan bisa tidak terasa sedap atau berbau. Baik, selanjutnya mengenai anatomi hidung. Di hidung luar terdapat 1. Pangkal hidung. Pangkal hidung berada pada bagian atas dari batang hidung yang posisinya saling tumpang tindih dengan tulang hidung. Kedua, batang hidung. Batang hidung merupakan bagian yang keras pada hidung, terletak di antara pangkal hidung dan puncak hidung. Ketiga, puncak hidung. Puncak hidung terletak berada di bawah pada batang hidung dan berada di tengah antara sayap hidung. Keempat, sayap hidung. Sayap hidung terdapat di kanan dan kiri puncak hidung. Disebut sayap hidung karena bentuk dan lebarnya yang mirip dengan sayap. Kelima, kolumela. Kolumela yaitu sekat tulang rawan dan kulit yang membatasi rongga hidung kanan dan kiri. Bentuk kolumela pada masing-masing individu ini beragam. Bahkan ada individu yang tidak memiliki kolumela. Baik, selanjutnya mengenai anatomi hidung. Di hidung terdapat 1. Anterior naris. Anterior naris atau lubang hidung ini menghubungkan dunia luar dengan rongga hidung. 2. Vestibul.
Nasal vestibul yaitu ruangan yang terletak tepat di balik hidung bagian depan. Nasal vestibul ini dilapisi oleh jaringan epitel yang memiliki bulu-bulu kasar. Bulu ini disebut juga dengan bulu hidung atau silia. Bulu-bulu hidung berfungsi untuk menangkap partikel-partikel seperti debu, pasir, bahkan serangga agar jangan sampai masuk ke dalam tubuh lebih jauh lagi. 3. Inferior turbinet. Konka atau inferior turbinet adalah struktur lekukan pada bagian lateral atau sisi hidung bagian dalam dan dilapisi oleh mukosa. Konka memiliki fungsi untuk melindungi hidung dengan mengatur temperatur dan kelembapan udara yang masuk saat bernafas serta menyaring benda-benda asing yang terhirup bersama udara masuk tersebut. 4. Middle turbinet. Turkat tengah adalah bagian dari massa lateral tulang etmoid yang menonjol dari dinding luar rongga hidung, berlanjut ke anterior dengan massa lateral dan dipisahkan dari bagian posteriornya oleh ruang yang dikenal sebagai visura etmoidalis inferior. Yang kelima superior, dan yang keenam frontal sinus. Sinus frontal yakni sinus sepasang yang terletak di dahi kanan dan kiri. Sinus frontal kantong ruang terletak di atas orbit setiap mata pada tulang frontal yang dilapisi dengan selaput lendir. Ruang-ruang ini berfungsi mengisinya dengan lendir yang kemudian mengalir ke hidung. Dan yang terakhir, cribriform plate of ethmoid bone. Plat cribriform adalah bagian dari tulang etmoid yang memiliki kepadatan rendah dan kenyal. Itu sempit dengan alur yang dalam mendukung bulbus olfaktorius, berfungsi untuk menyampaikan informasi dari reseptor bau ke otak. Sinus sphenoid. Sinus sphenoid adalah salah satu dari 4 sinus paranasal berpasangan yang terdapat di dalam tubuh tulang sphenoid. Fungsi dari sinus paranasal antara lain sebagai pengatur kondisi udara, sebagai penahan suhu, membantu keseimbangan kepala, membantu resonansi suara, meredam perubahan tekanan udara, dan membantu produksi mukus untuk membersihkan rongga hidung. Selanjutnya ada sela tursika. Sela tursika merupakan cekungan berbentuk sadel pada tulang sphenoid yang berlokasi di tengah fossa kranial, terletak pada permukaan intranial dari tengkorak kepala. Selanjutnya ada koana, lubang hidung internal yang dua bukaan ditemukan di bagian belakang rongga hidung antara rongga hidung dan tenggorokan di tetrapoda. Selanjutnya ada pharyngeal tonsil. Pharyngeal tonsil merupakan jaringan lunak yang berada di bagian belakang hidung, tepatnya di langit-langit jaringan nasopharynx. Berfungsi dalam menjaga agar tidak ada kuman yang masuk ke dalam tubuh agar tidak mudah sakit. Selanjutnya ada opening of auditory tube, ada upula. Upula adalah suatu tonjolan di dalam rongga mulut yang menggantung dan berasal dari perpanjangan kalatan mole atau langit-langit mulut yang lunak di bagian belakang. Upula berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman yang dikonsumsi agar tidak naik ke rongga hidung dan membantu mencegah peradangan di rongga hidung, sinus, dan juga telinga, karena antara mulut dan telinga terhubung melalui tuba eustachius. Selanjutnya ada shock palate. Shock palatum atau palatum mole atau palatum lunak merupakan jaringan yang aktif membentang dari batas posterior palatum durum ke arah bawah dan belakang. Terdiri dari lipatan-lipatan membran mucosa yang menutupi otot, struktur kelenjar, pembuluh darah, dan saraf. Selama penelanan, shock palatum ini naik untuk membantu menutup bagian hidung dan paru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penciuman pada hidung. Sistem indera atau
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.